Inilah rekaman CCTV, saat terdakwa Bintang Mahesa Supriyadi 20 tahun, melarikan diri di tengah sidang offline yang dijalaninya, di Pengadilan Negeri Makassar, Jalan Kartini Kota Makassar, Rabu 20 Desember 2023 siang. Tak butuh waktu lama, tim Kejaksaan Negeri Makassar, dibantu unit Jatanras Polrestabes Makassar, yang melakukan pengejaran berdasarkan rekaman CCTV di sejumlah titik dan akhirnya berhasil diketahui keberadaannya. Terdakwa pun, akhirnya ditangkap di rumah kekasihnya, yang berada di Jalan Poros Malino Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, pukul 17.30 WITA. Sebelumnya, terdakwa akan menjalani sidang tuntutan bersama 7 tahanan dari Kejati Sulsel, yang dilakukan secara offline. Namun, terdakwa meminta izin ke toilet, tanpa mendapat pengawalan dari tim Kejaksaan Negeri Makassar dan polisi. Akhirnya terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang kantor Pengadilan Negeri Makassar. Adanya kejadian tersebut, Kejari Makassar akan melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap 3 anggotanya yang mengawal sidang dari terdakwa, yang lalai dalam pengawasan. Ini perkara penyidikan Polda, sehingga peratutnya di Kejaksaan Tinggi. Dan yang menyerahkan juga tadi adalah jaksa dari Kejati. Bu, kalau boleh tahu ini sidang kasus apa, Bu? Undang-undang ITE. Dia masuk kategori anak atau dewasa? Oh, dewasa. Dewasa, Bu. Dewasa. Dari penyelidikan di lokasi, Bu, ini dia sudah masuk perencanaan kabur kah atau ada yang menjemput dari luar atau seperti apa? Seperti sampaikan tadi bahwa dia jalan sendiri dari pengadilan lari ke Pelabuhan Soekarno. Kemudian di Pelabuhan Soekarno dia menyewa bentor untuk lari ke rumah pacarnya, dan ini sudah ada komunikasi dengan pacarnya, sehingga dia berada di langsung ke rumah pacarnya, walaupun sebelumnya direncanakan dia mau mampir ke KFC, mau mampir ke rumah makan Padang, mau mampir ke kafe di dekat rumah pacarnya, tapi karena dia takut ada aparat polisi maupun jaksa di situ, sehingga dia langsung ke rumah pacarnya. Perencanaan yang dilakukan mungkin sudah jauh-jauh hari sebelumnya, karena pasti dia mempelajari keadaan, mempelajari kondisi, namun ini kita akan perdalam kembali. Melarikan diri di pengadilan, bagaimana situasi pengamanan saat itu, Bu? Dia pada saat itu sudah di ruang sidang untuk persiapan sidang, ya. Sehingga borgolnya sudah dilepas untuk persiapan sidang. Nah, pada saat itu jaksanya menyidangkan perkara yang lain. Ya. Nah, pada saat itulah dia sambil menunggu, mungkin dia lihat ada peluang, kemudian dia minta ke WC, alasannya izin mau ke WC. Nah, setelah itu keluar dari ruang sidang mau ke WC, sudah tidak kembali lagi. Jadi pengawalannya seperti apa? Ada pengawalan. Ada SOP sendiri, Bu? SOP pengawalan seperti apa? Ada kelalaian dari sampai penjagaan sampai pengawasan. Kita kalau indikasi ke sana ada, tapi itu perlu diperdalam, perlu diminta informasi lebih banyak, lebih lengkap siapa-siapa yang ada di lapangan, termasuk pengawal, baik pengawalan dari kami maupun tim pengawal yang dari Polres, karena setiap persidangan itu pasti dikawal oleh anggota polisi. Polisi ada 2, kemudian kita juga pengawalnya ada 2, yang di lapangannya ada 3, berarti 5 orang, 3 dari kejaksaan, 2 dari polisi. Terus kita harus evaluasi, setiap kejadian harus dievaluasi, sehingga kedepannya saya harus mengevaluasi semua tim pengawal kejaksaan yang bertugas. Apakah selama ini ada SOP yang dilanggar atau tidak? Itu untuk langkah awal sekali. Besok saya langsung ambil langkah untuk mengumpulkan semua tim pengawal tahanan, tim pengemudi mobil tahanan untuk mengevaluasi kejadian hari ini. Jadi itu menjadi hal yang memberatkan bagi hakim, karena kami sudah membacakan tuntutan, sehingga nanti di pertimbangan hakim lah itu yang akan menambah, mungkin putusannya akan bisa lebih berat karena adanya hal yang memberatkan itu. Ini tadi sudah menjadi perbincangan di sebelah juga majelis hakim, bahwa tahanan melarikan diri, sehingga ini akan menjadi faktor atau hal yang memberatkan. Diketahui,
Terdakwa menjalani sidang putusan perkara tindak pidana Undang-Undang ITE, yakni penyebaran video asusila, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat 1 Yungto Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan tuntutan 2 tahun penjara. Dari Makassar, Rusmawan Dirara, Herald Sulsel melaporkan.